Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jalika Lubis dari kelas 12 Perbankan Syariah SMK BM Pancabudi Medan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 3 tentang teks editorial. Teks editorial terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, tujuan teks editorial. Yang ketiga, ciri-ciri teks editorial. Yang keempat, struktur teks editorial. Dan yang kelima, tahapan proses menulis teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Meski berdasarkan fakta, teks editorial sering disebut sebagai teks opini. Teks editorial biasanya banyak ditemui dalam majalah, surat kabar, atau media online. Yang kedua, tujuan teks editorial. A. Mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merunung pada isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. B. Secara tidak langsung, redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi kepada pembaca. C. Entah disadari atau tidak, dari pandangan redaktur tersebut diharapkan mampu menggerakkan pembaca terlibat atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang banyak dibicarakan. D. Penulisan editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut mendapatkan perhatian. E. Dilihat dari perspektif yang lain, editorial bertujuan untuk memberikan gambaran singkat atau pemahaman singkat namun mendalam bagi pembaca yang masih tidak memahami isu aktual yang dihadapi di masyarakat. Dan yang terakhir, editorial bertujuan untuk memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. D. 3. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, bersifat faktual dan aktual. Dikatakan faktual, adakah kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa mengikat waktu, di mana kejadian yang diambil bisa yang sifatnya baru terjadi sekarang dan masa lalu. 2. Sistematis dan logis. Teks jenis ini disusun secara sistematis atau berurutan, sehingga memudahkan pembaca memahami apa yang dibicarakan. 3. Argumentatif. Hal terpenting dalam penulisan teks jenis ini adalah bersifat pendapat. Jadi, editorial sebenarnya bukan sebuah kebenaran, melainkan bagian bentuk perspektif atau pendapat. Yang keempat, pemilihan diksi tepat, singkat, dan lugas. Ciri teks jenis ini ditulis secara singkat, padat, jelas, dan lugas, tidak berbelit-belit. 5. Permasalahan yang disingkat skala nasional. Adapun ciri tajuk rencana yang lain, yaitu masalah yang dibahas adalah masalah yang menjadi masalah nasional, jadi bukan masalah lokal atau semacamnya. 6. Bersifat subjektif. Karena sifatnya adalah argumen, maka teks editorial sebenarnya bersifat subjektif dari media atau surat kabar itu sendiri. Jadi, semisal ada media yang mengangkat teks editorial yang sama, masing-masing media pasti memiliki perspektif pembahasan yang berbeda. 4. Struktur teks editorial. Yang pertama, pertanyaan pendapat. Pertanyaan yang diambil adalah topik yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi isu nasional. Yang kedua, argumentasi.
Argumentasi ini salah satu struktur yang memberikan kekuatan pada permasalahan yang diangkat. Secara teknis penyampaiannya, argumentasi akan lebih meyakinkan. Apabila banyak fakta yang disampaikan, akan semakin baik jika ada pendapat ahli. 3. Pernyataan pendapat yang menegaskan bahwa bagian yang diulang adalah pesan yang penting bagi pembaca. Umumnya, pernyataan ulang pendapat atau reiteration ini diletakkan di akhir. 5. Tahap proses menulis teks editorial. Yang pertama, pencarian ide dan topik. Yang kedua, seleksi dan penetapan topik. Yang ketiga, pembobotan substansi materi dan penempatan tesis. Yang kelima, proses pelaksanaan penulisan. Adapun soal yang saya buat yaitu yang pertama, teks editorial biasanya banyak ditemui dalam A. Majalah, B. Surat kabar, C. Media online, D. ABC benar, E. Televisi. 2. Tujuan teks editorial terbagi menjadi A6, B5, C4, D3, E2. Soal yang ketiga, bersifat faktual dan aktual termasuk dalam A. Pengertian, B. Tujuan, C. Ciri-ciri, D. Struktur, E. Tahap proses menulis. Yang keempat, struktur teks editorial terbagi menjadi A5, B6, C4, D3, E7. Yang kelima, teks jenis ini disusun secara sistematis atau berurutan termasuk ke dalam A. Bersifat faktual dan aktual, B. Sistematis dan logis, C. Argumentatif, D. Pemilihan diksi tepat, singkat, dan lugas, E. Permasalahan yang diangkat skala nasional. 6. Pernyataan pendapat termasuk ke dalam A. Struktur, B. Tujuan, C. Pengertian, D. Ciri-ciri, E. Tahap proses menulis. Soal yang ketujuh adalah tahap proses menulis teks editorial terbagi menjadi A3, B4, C5, D6, E1. Soal yang ke-8 bersifat subjektif termasuk ke dalam A. Tahap proses menulis, B. Pengertian, C. Ciri-ciri, D. Tujuan, E. Struktur. Soal yang ke-9, argumentasi termasuk ke dalam A. Pengertian, B. Ciri-ciri, C. Tujuan, D. Tahap proses menulis, E. Struktur. Dan soal yang ke-10 adalah pencarian ide dan topik termasuk ke dalam A. Tujuan, B. Pengertian, C. Struktur, D. Ciri-ciri, E. Tahap proses menulis. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.